Ada orang nyari Umi. Udah ya. Yang lain silahkan di-mute. Udah, Bu. Masih banyak yang belum mute. Masih ada yang belum mute. Di-mute dulu. Kalaupun misalnya Bu, saya bisa diam. Gambarnya Diva dihilangkan. Lihat aja. Saya mute satu-satu. Di-mute all. Yes. Oke, sudah saya mute ya semuanya. Oke, saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca doa belajar. Nah, ini sekarang bisa kalian nggak mute. Oke, bisa dibaca. Sama-sama yuk kita baca doa sebelum belajar. Jika berdoa, Serahkanlah tanganmu. doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa Islam dinan Oke. Sekarang saya mute semua. Kali ini kita akan membahas tentang tema 4. Tema 4 itu judulnya mengenal berbagai jenis pekerjaan di muatan IPA sumber daya alam. Dari sebelum-sebelumnya kita sudah bahas sumber daya alam dari tema 3. Ada mungkin tema 3 itu kita bahas sumber daya alam. Jadi insya Allah karena sudah saking seringnya saya bahas sumber daya alam, insya Allah kayaknya mudah sih. Kalau menurut saya mudah. Jadi sebelumnya kita tadi sudah perkenalan ya. Jadi halo. I'm Fariha Ulinuha. I'm here because I love you all because of Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya mau cari saya, Instagram saya Fariha U, Facebook saya Fariha Uli. Bisa add, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi siapin alat tulis kalian, buku, kertas, pensil dan penghapus. Ada yang belum? Silahkan. Belum. Jadi let's start with the first set of slides. Nih. Saya campur-campur bahasa Inggris ya. Memang sok loh saya ini ya. Maafkan. Alah, nggak apa-apa, Bu. Oke. Jadi pertama kita ulang lagi materi yang sebelumnya. Jadi jenis karena ada yang sulit untuk membedakan sumber daya alam itu yang terbarukan sama yang enggak. Itu masih ada yang bingung. Kita mulai. Jadi jenis sumber daya alam itu sumber daya alam itu semua benda yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Ini kayak sudah deh. Intinya semua yang bermanfaat buat kita itu namanya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam berbagi dua. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui sama sumber daya alam yang diperbarui. Apa maksudnya kok diperbarui sama tidak dapat diperbarui? Kalau diperbarui itu berarti terus-menerus tersedia. Berarti ada terus. Insya Allah ada. Kalau angin kan ada terus tuh. Berarti sumber daya alam yang diperbarui. Lalu untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa? Dia bakal habis kalau misalnya kita pakai terus-menerus. Karena untuk mendapatkannya lagi butuh waktu yang lama, bahkan sampai jutaan tahun. Sampai sini ada yang belum paham? Untuk bedakan sumber daya alam perbarui sama tidak dapat diperbarui, ada yang belum paham? Paham. Oke, kita masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Ini biasanya yang kita makan tuh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada tumbuhan. Ini berarti tumbuhan apa ini? Ada yang tahu? Tumbuhan apa ini? Padi. Padi, pintar. Yang ngomong siapa itu? Siapa yang ngomong tuh? Pintar sekali. Oke. Selanjutnya ada hewan. Hewannya ini hewan kambing. Jadi dapat diperbarui Itu kambing apa domba, Bu? Kambing atau domba? Domba ya kayaknya. Tapi domba tapi bulunya sudah nggak ada itu. Dapat diperbarui karena berkembang biak atau dapat dibudidayakan. Oke, kita masuk lagi. Air juga salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui karena jumlahnya
tetap dan ada pembaruan daur air. Pernah nggak terpikir oleh kalian, kenapa sih, Bu, air kan banyak, tapi kenapa ada satu daerah yang bisa kekurangan air? Pernah terpikirkan nggak oleh kalian? Itu Bu. Kenapa? Ibu itu ditulis Kak Bu. Nggak usah. Yang bagian tulis nanti yang bagian soalnya. Yang ini kalau misalnya kalian mau tulis silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau tulis, Bu, saya mau tulis, tunggu. Ya, saya tunggu. Kalau saya kecepatan ngomong ya. Jadi air ini selalu ada jumlah karena mengalami pembaruan melalui daur air. Tapi apalagi di Indonesia itu wilayah yang dikelilingi air ya. Tapi pernah nggak terpikir kenapa ada wilayah yang susah untuk dapat air bersih? Pernah nggak? Kemarau. Contoh nih ya. Tapi kan ada air banyak. Airnya kan banyak di dunia ini. Kenapa kok bisa Indonesia Tanahnya tandus. Tanahnya tandus. Kenapa? Banyak orang yang buang sampah di sungai. Banyak buang sampah di sungai. Di sungai betul. Salah satunya itu. Salah satu faktor besar karena Nanti kita bisa ngomong kayak gitu. ada lagi. Bayangin, air banyak loh. Tapi kenapa ada satu wilayah yang bahkan ada yang di Samarinda yang airnya itu susah untuk dapat air bening, dapatnya tuh air yang coklat-coklat gitu. Kasihan, kenapa? Apalagi daerah Papua. Daerah Papua itu, kalau daerah Papua itu dikelilingi laut dan ada sungainya loh. Tapi airnya itu kayak air kopi susu. Tahu kopi susu? Tahu. Nah, kayak gitu airnya. Layak atau enggak? Kenapa bisa begitu? Enggak. Tidak layak. Enggak layak. Jadi alasannya salah satunya karena kita itu belum paham untuk masalah pengaturan dalam air. Siklus air tuh kita nggak paham. Jadi kalau misalnya seperti pembuatan rumah, itu juga harus memperhatikan kondisi sanitasi airnya, terus siklus airnya, pembuangannya kemana itu harus diperhatikan. Nah, efeknya akhirnya jadi bikin tanah tandus. Contoh nih, kalau perumahan tuh banyak. Kalau perumahannya banyak, otomatis air itu akan bingung nanti kemana. Makanya banyak banjir. Seperti itu. Banjir juga airnya kurang bersih. Next, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh, ada minyak bumi. Minyak bumi ini ada di paling dekat ada yang tahu di mana? Paling dekat di Kalimantan. Di laut. Di Kalimantan Timur di mana? Ada yang tahu kilang minyak bumi di mana? Balikpapan. Pinter. Balikpapan Pertamina, betul. Dan di Bontang LNG ada. Jadi Kalimantan itu kaya loh. Kaya sekali. Minyak bumi ada, gas ada, emas juga ada. Emas juga ada di Indonesia. Biasanya mayornya itu ada di Papua. Papua itu penghasil emas terbesar di Indonesia, makanya ada Freeport itu. Lalu ada berlian juga. Kalimantan, terutama yang dari Martapura, ayo ada yang tahu? Biasanya kalau dari Martapura itu intannya banyak. Nah, itu salah satu yang tidak dapat diperbarui. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena untuk dapatkan minyak bumi ini butuh jutaan tahun. Emas juga butuh. Kalau emas ini sudah Allah ciptakan jumlahnya segitu. Jadi jumlahnya terbatas. Kalau untuk berlian butuh waktu yang sangat lama. Sampai sini ada yang tidak paham? Paham. Oke. Karena ini udah dibahas sebelumnya. Jadi minyak bumi berasal dari hewan. Nih, hewan-hewan, tumbuhan. Terkuburnya jutaan tahun. Terbentuk lapisan batu, lalu minyak buminya. Jadi untuk proses dapatkan ini jutaan tahun, kita tinggal ngambil. Jadi Allah itu sayang banget sama kita. Nah, sekarang sumber daya alam yang diperbarui, karena itu yang bisa kita manfaatkan dengan sedikit bebas daripada yang sebelumnya. Jadi ini pasti tahu kan, chicken tahu kan, kalian semua tahu kan? Ada yang nggak pernah lihat ayam? Tahu. Kalau ada yang Oke, kalau ada yang belum pernah lihat ayam, ini saya kasih lihat fotonya. Mungkin Bu, saya nggak tahu ayam itu seperti apa. Nah, ini ayam. Nggak pernah makan ayam goreng mustahil. Oke. Telur pastilah telur. Baru seenggaknya ayam-ayam tepung pasti tahu.
Jadi, tapi bulu, ternyata selain makanan, bulunya juga bisa dimanfaatkan sebagai kemoceng, sebagai alat kebersihan. Jadi, semuanya bisa kita manfaatkan. Bukan cuma kita makan, tapi juga bisa untuk kebersihan. Jadi, Allah tuh kasih semuanya untuk kita loh ya, tinggal kita manfaatkannya bagaimana. Kalau kita manfaatkannya seenak-enaknya, ya nanti hasilnya juga kurang baik. Next. Ada ini, ada kayu. Kayu ini tanaman ya. Nah, pohon-pohon ini bisa dimanfaatkan untuk jadi bisa jadi meja, bisa jadi kertas. Untuk getah karet, tahu getah karet? Pohon karet. Mungkin ada yang pernah nonton Upin Ipin. Upin Ipin itu opah pernah kerja waktu mau cari uang itu pernah kerja di kebun karet. Nah, getah karet itu Yang mana, Bu? ada. Nah, Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak pernah nonton Upin Ipin. waduh, saya aja nonton. Wah. Jadi, getah karet ini jadi sebagai bahan baku untuk membuat ban. Ban ini ban motor, ban mobil. Untuk bagian tumbuhan buah, daun umbi jelas buat kita makan. Kapas tahu? Kapas? Bentar ya. Nah, serat kapas ini dipakai untuk membuat baju kita. Biasanya baju yang terbuat dari bentar ya. Agak ribut. Biasanya baju yang terbuat dari serat kapas itu agak sedikit lembut, tapi karena serat kapas itu sekarang sudah susah untuk dicari, manusia untuk mulai membuat sintetisnya. Makanya Waalaikumsalam. Jadi baju itu terbuat dari nilon sintetis sekarang mayoritas. Kenapa? Karena serat kapas yang dari tumbuhan agak susah dicarinya sekarang. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang bisa dimanfaatkan ada kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, lada pala. Tanya ke ibu kalian, pasti mereka tahu. Jadi semua ini digunakan untuk bahan-bahan obat-obatan dan bahkan bumbu masakan. Next. Sekarang, fungsi lain yang sumber daya alam yang mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Jadi hewan laut itu bisa kita gunakan sebagai makanan. Jadi ada udang, ada ikan, semua makhluk laut yang ikan-ikan itu halal ya, boleh dimakan. Tapi kalau misalnya yang bertaring ya, kalau misalnya kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Terumbu karang sebagai objek wisata bawah laut. Ini semuanya ini ada di Indonesia. Kalau misalnya kita pintar memanfaatkannya, ini bisa dijadikan pemasukan untuk kita. Jadi sebenarnya Indonesia ini seharusnya kaya sekali. Lalu gelombang lautnya bahkan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jadi kemarin ada pembangkit listrik tenaga gelombang laut, itu ada kemarin. Jadi gelombang laut, bahkan gelombang lautnya aja bisa dimanfaatin. Sekarang kita masuk ke teknologi pengolahan sumber daya alam. Ini kok ada yang coret-coret gitu loh. Jadi ada pengolahan sumber daya alam. Tujuannya apa sih gunanya teknologi untuk mengolah sumber daya alam? Bentar. Kan sederhana. Jadi tujuannya menambah nilai guna dari sumber daya alam yang ada. Selain menambah nilai guna, juga menambah nilai jualnya. Menambah nilai jualnya. Kita lihat, kalau misalnya ikan yang sederhana dijemur. Mau ditulis, Kak, Bu? Terserah mau ditulis atau enggak. Tapi kalau misalnya Bu, saya mau nulis kecepatan. Ngomongnya agak dilambatin Bu, ngomong. Ya, nanti saya lambatin temponya. Ikan sederhana. Oke, ini kalian mau tulis atau enggak ini? Kalau saya lagi di balik papan, Bu. Jadi bukunya kemarin nggak kebawa. Oke, nanti yang jelas ini nanti videonya nanti saya kirim ke lewat YouTube, jadi bisa kalian lihat-lihat lagi. Oke. Iya. Jadi ikan ini kita lihat pengolahan secara sederhananya seperti ini. Ikan dijemur, bisa tahu ikan asin, pasti pernah tahu kan ikan asin. Nah, sama ikan kaleng. Mana yang harganya lebih mahal, ikan asin atau ikan kaleng? Kalau jenisnya sama ya. Kaleng, Bu. Kaleng. Terus mana tebeleng-beleng, ya Allah ya Rupi. Siapa itu ngomong tebeleng-beleng tuh ya? Oke. Nah, kalau dari segi harga jelas.
Kalau ikannya sama ya, jangan bandingkan ini ikan patin, ini ikan sarden, beda. Maksudnya ikannya jenisnya sama, kalau ikannya jenisnya sama, satunya dijemur, satunya di sarden, jelas yang di sarden ini lebih mahal. Kalau lebih awet, siapa yang lebih awet? Yang Sederhana atau yang paket di kaleng ini? Yang di sarden. Kalau sederhana, itu kemungkinan kalau misalnya dibiarin ya, itu paling lama mungkin setahun. Paling lama. Kalau sarden ini bisa sampai 4 tahunan ya, kalau ditahan. Ya, karena ada teknologi pemanasannya, bahkan ada yang ditambahin zat pengawet juga. Makanya nggak boleh banyak-banyak. Yes, betul. Jadi tidak boleh terlalu banyak-banyak, makanya mengandung pengawet. Nanti usus kita awet, repot. Ya, Bu. Oke. Sekarang susu. Tahu susu kan semua ya? Susu? Tahu susu? Nah, susu itu buat campur tahu. Nah, susu ini banyak bisa diminum. Bu, saya nggak suka minum susu, saya sukanya mandi susu. Ya, terserahmu. Bisa mandi susu, bisa pakai masker susu, silahkan. Jadi susu, teknologinya susu sapi dulu untuk diminum. Jadi susu itu setelah diperah dari sapi tidak boleh langsung diminum ya. Harus dipanaskan dulu agar kuman-kumannya mati. Karena kalau misalnya kamu langsung minum, ada kemungkinan tanganmu kotor atau dari waktu proses pemerahannya kotor, bisa jadi nanti kalian malah sakit perut. Minum susu sapi segar. Jadi dulu susu sapi segar dipanaskan cuma dengan kompor. Selanjutnya sekarang susu sapi segar itu dipanaskan dengan teknik pasteurisasi. Nah, kalau ini silahkan dicatat karena ini kayaknya belum pernah saya bahas nih. Jadi susu sapi segar dipanaskan. Pelan-pelan Bu ngomongnya. Tunggu, Bu. Hah? Tunggu saya. Waduh. Pelan-pelan Bu. Bu, apa nih? Ada kan biasa di kemasan, jangan digunakan pakai kompor. Kenapa? Dipanaskan gitu. Ada saya beli susu, tapi jangan dipanaskan pakai kompor, Bu. Betul. Jadi ntar. Apa itu Bu? Jadi Ulangin, Bu. susu, kalau susu segar, susu yang betul-betul dari sapi itu harus dipanaskan, harus. Cuma ada tekniknya, bukan tidak boleh langsung dipanasin. Jadi teknik pasteurisasi itu ada tekniknya, nggak sembarangan. Nah, ini tulisannya pasteurisasi adalah teknik pemanasan susu dengan suhu tinggi menggunakan alat canggih dan steril. Ini agak kurang tepat ya. Jadi Pelan-pelan Bu. Lama-lama Bu, saya susah Bu. Pelan, Bu. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi susu zaman sekarang, tahu susu ultra kan? Nggak tahu Bu. Nggak pernah minum Bu. Nggak pernah minum. Di sini loh kalau ada apa-apa dikasihnya minum susu ultra. Masa nggak pernah minum? Saya di rumah nggak pernah Bu. Kalau di sekolah pernah nggak? Nggak pernah. Coklat itu. Enggak. Yang coklat vanilla waktu habis ulangan itu kamu nggak dikasih. Nah, betul tuh Syafiq, betul. Jadi kalau habis ulangan biasanya kita dikasih minum susu. Nah, itu susu UHT. Sekarang nggak ada. Iya, nggak ada memang. Kasihan kalian. Berdoa semoga ini coronces bisa hilang ya. Jadi Pohona. saya lupa ini tadi sampai mana. Oh ya. Jadi oh ya. Jadi kalau dulu susu sapi ada yang bilang susu sapi jangan dipanasin pakai kompor. Justru kalau misalnya nggak kalian panasin pakai kompor yang sapi segar ya, itu bisa mengandung banyak penyakit. Jadi harus dipanasin. Tapi kalau susu yang sudah kotakan itu sudah pakai teknik pasteurisasi. Pasteurisasi itu sebenarnya teknik dipanaskannya tuh kecil. Dipanaskannya itu pakai suhu 60 derajat Celcius. Nah, itu dipanaskan baru dimatikan. Dipanaskan sebelum mendidih dimatikan. Sebelum mendidih dimatikan. Jadi susu nggak boleh mendidih. Kalau susu mendidih, gizinya bisa hilang. Gizinya, ya. Kalau misalnya susu sapi segar itu dipanasin pakai pemanas air yang elektrik itu bisa, Bu? Boleh, tapi nggak boleh sampai mendidih. Begitu dia mulai sampai mendidih, matikan. Habis itu setelah dia agak hangat sedikit, panasin lagi. Jangan sampai mendidih, matikan lagi. Jadi ada teknik.
Berapa kali Bu di ininya Bu? Dipanaskannya. Untuk pasteurisasi ya, ya sampai kira-kira menurut kalian sudah betul-betul panas sepanas-panasnya tapi tidak boleh mendidih. Terus Keluar asap aja nggak sampai blutuk-blutuk gitu. nggak boleh meletup-meletup itu nggak Bagian boleh. tulisnya yang mana Bu? Ya, Bagian tulisnya yang mana? pasteurisasi. Nah, kalau UHT, tahu UHT kan ya? Nah, kalau UHT, susu UHT itu tekniknya bukan pasteurisasi. Jadi susu sapi itu untuk mensterilkannya ada 2 teknik. Yang pertama teknik pasteurisasi, yang kedua sterilisasi. Nah, sterilisasi ini saya salah tulis. Ini sterilisasi adalah teknik pemanasan susu dengan susu tinggi menggunakan alat canggih. Bu. Ya. Ini Itu siapa kayak di yang tengah-tengah. ini ada yang nyoret-nyoret ini ya. Bukan saya, Bu. Aduh, hai. Ada hacker, Bu. Aduh. Clear all drawing ya. Oke, sekarang contoh ini. Pasteurisasi. Ini salah ini. Ini harusnya sterilisasi. Sterilisasi adalah teknik. Jadi kalau UHT, susu kalian itu, susu yang UHT itu yang pernah kalian minum, itu tekniknya dipanaskan dengan suhu 130 derajat Celcius yang panas sekali, tapi cuma sekitar 10 detikan. Jadi panasnya tapi cuma sebentar. Habis itu didinginkan pakai suhu 5 derajat Celcius. Langsung dikasih 5 derajat Celcius. Jadi susunya tidak boleh sampai meletup-meletup. Susu saya, susu bendera. Oh, saya nggak minum susu bendera, saya dan kau, maaf. Oke. Saya juga dengan Susu sama sekali, Bu. Morinaga. Oh, Bu, Marina. kalau susu yang dibuat itu diapain, Bu? Kenapa? Kalau susu yang dibuat pakai bubuk itu, Kalau susu Itu bubuk, susu bayi. oh enggak. Kalau susu bubuk lain enggak lagi. ada salah. Kalau susu bubuk lain Kalau lagi. susu bubuk saya suka. Susu bubuk Makan pengolahannya langsung. lain lagi. Pengolahannya harus ditambahkan bubuk lagi, terus dikeringkan sampai betul-betul kering, baru nanti ditambahin gula, ditambahin yang lain-lain. Yang lebih bagus jelas susu sapi segar. Jadi kalau Bu untuk gizinya, nilai gizi mana yang lebih baik? Pakai teknik pasteurisasi atau sterilisasi? Bu, pelan-pelan, Bu. Saya nggak dengar sama sekali, Bu. Gak dengar kah? Nggak dengar sama sekali, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Oke, saya mute dulu. Jadi, kalau ada yang bertanya, mana yang lebih baik dari segi nilai gizi, susu yang dengan teknik pasteurisasi atau dengan sterilisasi yang lebih baik gizinya? Dari segi gizi, jelas air susu ibu itu jelas lebih baik. Air susu ibu itu jelas lebih baik. Nah, tapi kalau dibandingkan antara pasteurisasi sama sterilisasi, lebih baik pasteurisasi. Susu ibu itu kan bukan untuk bayi. Oh iya, makanya kalau dari segi apa dinilai gizinya, air susu ibu itu paling baik gizinya untuk manusia. Tapi sekarang nggak ada lagi. Ya, sekarang kita nggak boleh karena kita udah cukup untuk minum susu dari ibu. Itu sudah ketuaan kita. Nah, terus kalau untuk yang susu sapi itu saya bilang gizinya lebih banyak pasteurisasi. Tapi kalau pasteurisasi itu susu sapinya ini mungkin kalian pernah ke Malang, di sana ada jual susu sapi segar. Biasanya kalau susu sapi segar itu pakai teknik pasteurisasi itu tahannya mungkin cuma seminggu atau 2 minggu. Jadi lebih kurang awet. Biasanya lebih segar. Tapi kalau untuk yang UHT, dia bisa tahan sampai 1-2 tahun. Tapi gizinya lebih sedikit daripada yang susu sapi segar. Oke ya. Saya pernah ke Drange, Bu. Cuman itu saya beli susunya langsung ini diambil dari situ, dipanasin dulu juga saya lihat itu, Bu, waktu itu. Iya, harus Drange. dipanaskan. Harus dipanaskan. Iya. Baru dikasihin ke kita. Ya, Pas coba di kalau Drange kalian lihat, kalau kalian coba biarkan, misalnya kalian beli terus kalian biarkan. Kalau susu sapi segar itu paling seminggu sudah basi. Karena memang tidak ada bahan pengawetnya, jadi betul-betul segar dan cuma dipanasin pakai teknik pasteurisasi. Next ya. Ustazah, Ya. Ya. Ustazah. Ya. Tadi video call dulu. Kenapa?
Bentar ya. Ngaji. Oke, sekarang saya next. Bu, Siva mau tanya, Bu. Ya. Susu sapi sama susu kambing dan susu kedelai itu sama kan nutrisinya, Bu? Kalau dari segi gizinya itu ada yang bilang beberapa jurnal penelitian susu kambing lebih baik. Bu, mau tanya apa? Susu kambing karena sebentar. Susu kambing itu katanya lebih dekat ke air susu ibu daripada susu sapi atau susu kedelai. Makanya ada yang bilang dari jurnal penelitian susu kambing lebih baik. Ya? Ibu, saya mau tanya. Ya. Kalau kita di susu segar itu besoknya sudah nggak enak itu katanya. Nah, kalau kamu kena yang susu sapi segar itu besok nggak enak, itu berarti dipanasinnya agak kurang itu. Biasanya susu yang segar itu ada waktunya sekitar, kalau ditaruh di kulkas ya, itu 7 hari. 7 hari. Itu masih bagus biasanya. Cuma ya lebih bagus kalau langsung. Oke. Saya Next biasanya ya. kalau misalnya beli kotakan itu, Bu, itu 2 hari aja udah habis itu, Bu. Nah, kalau kotakan itu kalau belum dibuka itu biasanya sampai setahun atau 2 tahun itu masih awet. Karena ya itu tekniknya teknik sterilisasi sedikit lebih awet. Ya, Kaila ada mau ditanyakan? Kaila mau tanya apa? Banyak yang bertanya. Banyak? Ada yang mau nanya? Oke. Iya, Bu, bingung. Bingung apa? Bingung apa? Oke. Kertas dibuat Sebentar dari ya. Kita next dulu ya. Kita next dulu. yang berasal dari bata. Bu, Ya. Kayu kertas. kuda juga menghasilkan susu, Kak, Bu. Kuda menghasilkan susu. Susu kuda. Mamalia atau hewan mamalia itu semua menghasilkan susu. Bahkan kucing pun menghasilkan susu. Tapi susunya nggak bisa kita minum. Gitu. Oke. Jadi kertas itu terbuat dari serat tumbuhan yang berasal dari batang kayu. Yang kalian pegang, yang biasa kalian pegang untuk belajar, itu kertas itu dari serat tumbuhan dari kayu. Jadi kertas hanya dapat diolah di industri kertas. Semua kertas ya. Jadi pernah tahu nggak kalian bagaimana proses pembuatan kertas? Nah ini tolong diperhatikan baik-baik. Karena nanti sepertinya akan ada pertanyaan dari ini. Susu juga tadi ada pertanyaan tentang susu. Terus untuk kertas juga ada pertanyaan tentang kertas. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Oke, next. Ntar. Nextnya mana? Woi, next. Oke. Perhatikan skema pembuatan kertas berikut. Pertama, di pabrik, kayu itu dikupas kulitnya. Setelah dikupas, dipotong kecil-kecil. Nggak tahu, Bu. Saya sudah tahu. Oke, setelah dipotong kecil-kecil, potongan kayunya dicampur sama bahan kimia menjadi pulp. Ingat, namanya pulp. Pulp itu kalau mau ngingatinnya pulpy orange deh, pulpy. Jadi pulp itu artinya bubur kayu. Jadi potongan kayu Minum dong, Bu. potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi bubur kayu atau bahasa Inggrisnya pulp. Oh ya. Lalu pulp ini bubur kayu diberi pemutih setelah putih supaya jadi kertas jadi warna putih. Karena kalau misalnya nanti jadi warna biru, gampang lagi ngewarnainnya gampang. Bisa juga dikasih warna biru. Next, pulpnya. Kalau kertas juga ditulis kah? Bubur kayu masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Terserah mau ditulis apa enggak. Ini ada di buku kalian. Pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Kandungan air dalam pulp dihilangkan pakai mesin press. Jadi mesin pressnya di press supaya kandungan air dalam bubur airnya, kan bubur air tuh berarti ada airnya. Supaya hilang. Setelah itu kertasnya dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Biasanya kalau kertas yang kalian pegang itu kertas HVS 70. Bu, itu ditulis Kak, Bu. Ini ada di buku kalau tidak salah. Ada di buku kalau nggak salah. Videonya juga masuk ke Edmodo. Sepertinya begitu. Sepertinya nanti kita lihat ya. Tadi ada gangguan juga. Oke, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Mungkin kalian pernah lihat ada karton, kardus air itu tebal. Jadi ketebalannya bisa diatur pakai press ini.
Biasanya yang tebal-tebal, yang warna putih tebal itu agak mahal. Dan yang warnanya coklat-coklat biasanya daur ulang itu agak murah. Aduh, saya Dan susu sapi juga tebal, Bu. Kenapa? Susu sapi juga tebal. soalnya Bu. Oke, kertas yang sudah jadi digulung dan siap untuk digunakan. Nah, jadi nanti kalau misalnya Kertas kertas kayak gini tuh Bu mahal. itu di kita itu murah, herannya murah. Karena kita merasa kayu kita masih banyak. Itu masalahnya. Padahal itu kan Padahal hutan kita itu sudah hilang lebih dari 70% karena manusia. Jadi di jalan-jalan itu hutan masih ada hutan, Bu. masih, tapi hutan kita sudah berkurang hampir, yaitu saya bilang Ibu di 70%. rumah saya itu banyak hutan lebat banget. Bu. Nah, hutannya bisa dipakai buat apa? Itu pohon apa? Karena tidak semua pohon. Jadi ada sebagian. Berpatang, Bu. Oke. Next ya. Selesai tentang kertas. Bu, baterai saya lowbat, Bu. Silakan dicas. Next, untuk karet, ini materi terakhir. Habis ini kita soal karet, getah karet disadap. Tadi seperti saya bilang, opa itu untuk di UIN IPIN pernah untuk dia dapatkan uang, dia pergi ke kebun karet untuk disadap, mengumpulkan getah karet namanya sadap dalam tangki. Getah karet ini nanti ditambahkan zat asam, terus dibiarin beku. Nah, setelah itu baru bisa dikasih zat-zat tertentu untuk dapat digunakan sesuai yang kita inginkan. Getah itu namanya Susah, Bu. ya. Kalau membentuk karet susah, Kak, Bu. Susah. Kalau karet gelang, tahu kan karet gelang? Karet-karet nasi bungkus. Ya, Bu, tahu. Karet nasi bungkus, karet pita rambut. Nah, itu kalau karet Susah nggak? sebentar, kalau karet nasi bungkus itu agak mudah, makanya murah. Tapi kalau karet yang pita rambut yang warna-warni itu biasanya itu agak mahal karena bukan asli getah karet. Itu sintetis sudah. Makanya warnanya bisa cantik. Kalau asli dari getah karet latex, jadi getah karet itu ada yang asli, ada yang palsu. Nah, palsunya ini maksudnya udah dibuat manusia dalam bentuk bahan-bahan kimia yang menyerupai seperti itu. Namanya latex. Manusia sudah bisa nyiptain tiruannya. Next, contoh pemanfaatannya bisa dibuat jadi bola, sarung tangan, bisa ban. Itu sih karet besar namanya. Oke, jadi sarung tangan biasa dipakai untuk dokter. Apalagi selama coronces ini pasti dokter pasti pakai sarung tangan. COVID-19 kan, Bu? Yes, nah itu sarung tangannya itu biasanya bukan dari pohon karet ya, itu bukan. Itu biasanya sudah sintetis ini. Nah, kalau yang ban, Yang mikirannya kayu siapa ya? nah kalau ban ini biasanya asli. Kalau ini sintetis, Allah Karim, sintetis. Ya, Bu. Kalau yang ini asli. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak perlu, Bu. Mau saya tanya, Bu. Ya. Mau saya tanya-tanya. Oke. Selesai ya. Berarti selesai. Sekarang silahkan disimak. Sudah. Saya bilang untuk materi hari ini gampang. Bahkan untuk tema 4 itu semua materinya gampang. Oke. IPA ya. Untuk IPA ya. Itu gampang. Ibu, krim tuh terbuat dari susu, Kak, Bu, kalau krim. Tergantung krim apa. Tapi mayoritas dari susu. Ada susunya. Sebenarnya untuk teknologi pangan itu ada tempe, ada tape, itu juga banyak teknologi pangan. Tapi saya Tayo. tempe, tape itu semua juga teknologi pangan. Karena tempe itu olahan dari kedelai dikasih ragi akhirnya jadi tempe. Juga ada tahu, ada tape. Itu semua olahan dari manusia. Jadi manusia ini kreatif. Di satu sisi dia bisa memiliki kreativitas, tapi di satu sisi manusia yang tidak bertanggung jawab bisa menciptakan bencana juga. Oke, next. Sekarang. Bu, cepet, Bu. Siapkan kertasnya. Dan silakan simak dan jawab soal berikut ini. Udah.
Cepet, Bu. Sebentar, tolong nanti pakai saya. soalnya dilihat, dijawab. Setelah itu nanti dikumpulkannya di Edmodo. Kalau di kelas saya nanti Edmodonya nanti muncul jam 9, jadi sudah muncul. Nggak tahu kalau di kelasnya Pak Musrandi atau di Bu Nisa, nanti tolong dihubungi saja. Itu, Bu. Saya Edmodonya nggak kenal dikeluarin. guru, Bu. Soalnya Oke. ditulis kak Bu. Nggak usah, jadi cukup jawabannya saja. Mulai ya. Jadi pertanyaan 1, hasil pemanfaatan. Ingat, tidak boleh bersuara, cukup dijawab saja. Hasil pemanfaatan teknologi pada getah karet. A. Kertas, B. Pakaian, C. Meja, D. Ban. Cukup dijawab, ditulis saja. Sudah? Jawab, misalnya jawabannya kalian Belum Bu. jawabannya Bu, jawabannya aja, Kak, Bu. yes, nomor 1, misalnya jawabannya A. Kertas. Udah, Bu. Belum Bu. Jawabannya apa aja, Bu? Misalnya jawabannya kamu misalnya pilih A, ya sudah A titik kertas. Ditulis juga ya opsinya karena kemarin ada yang nulis hurufnya salah tapi jawabannya betul. Jadi tolong yang penting itu kan Bu, jawabannya. Sudah ya? yang ini jawabannya apa aja, Bu? A, B, sama C, sama D. Coba Pilih salah ulangin, Bu. satu. Pilih salah satu. Jadi hasil pemanfaatan teknologi pada getah karet A kertas. Ulangin, Bu. Enggak muncul. Yang ada di yang bisa terbang. Sudah ya? Ulangin, Bu. Nomor Ya. satu. Belum. Sudah. A kertas, B pakaian, C meja, Udah. D Sudah Bu. ban. Sudah. Oke. Nomor 2. Di bawah ini yang merupakan sumber daya alam terbarukan yang mana? A. Air, B. Ayam, C. Angin, D. Semua jawaban benar. Ingat, nggak usah ngomong, tulis saja. Karena kalau kalian ngomong, ketahuan nanti ada yang belum paham, nanti tahu jawabannya. Sudah Bu. Sudah? A. Air, B. Ayam, C. Angin, D. Semua jawaban benar. Next. Belum. Udah. Belum. Udah. Ah. Belum. Dah. Belum. Sudah. Belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Next. Belum. Pertanyaan 3. Belum, Bu. Contoh Udah. pemanfaatan teknologi pada sumber daya alam yang menggunakan teknik pasteurisasi. Yang mana? Tadi ada saya jelasin teknik pasteurisasi itu yang mana? A. Pembuatan kertas, B. Pembuatan ban, C. Pengolahan susu, D. Semua jawaban salah. Hati-hati, saya kalau bikin soal suka jebak. Suka sekali saya. Menjebak kalian tuh saya suka. Hahaha. Allah Bu, nyebak terus Bu. Ibu nomor 2 belum, Bu. Nomor 2 belum. Astagfirullah. Nomor Ayo. Tapi sayangnya jebakan Ibu gak berlaku untuk orang yang pintar. Oke. Saya lanjutin dulu ya ke-4. Jadi yang belum nomor 1, 2 kita next dulu ke 3, 4, 5. Nanti saya ulang lagi dari awal. Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Nomor 3 ya, dilihat. Contoh pemanfaatan teknologi. A. Untuk yang pakai teknik pasteurisasi tadi yang mana? A. Kertas, B. Ban, C. Pengolahan susu, D. Semua jawaban salah. Saya bilang gampang. Untuk tema 4 ini IPA-nya gampang. Bahkan sampai akhir nanti gampang. Ibu, kalau Ibu ini sudah jawab, Bu. Oke, next ya. Pertanyaan 4. Pada proses pembuatan kertas, potongan kayu yang dicampur bahan kimia. Pelan-pelan, Bu. Nanti saya ulang lagi dari awal. Bu. Kerjakan dulu nomor 4. Kerjakan dulu nomor 4. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang lain mau kedengeran. Oke, dibaca baik-baik. Sudah. Gak kedengeran, Bu. Ngapain kedengaran kan ada kan tampil ini. Kan kelihatan gambarnya. Ulangin, Bu. Ulangin. Kan kelihatan gambarnya. Di sini koneksinya suaranya putus-putus, jelek jaringannya, Bu. Putus. Aduh. Jelek jaringannya.
Pada proses pembuatan kertas, potongan kayu yang dicampur bahan kimia disebut A. Mold, B. Flaky, C. Pulp, D. Port. Yang lain tolong tidak disebutkan jawabannya. Tapi BM, Bu. Di mute, Bu, semuanya, Bu. Sudah saya mute loh padahal. Oke. Bu. Oke, saya ulang lagi ya. Pada proses pembuatan kertas, potongan kayu yang dicampur bahan kimia disebut A. Mold, B. Flaky, C. Pulp, D. Port. Flaky. Dava, tolong tidak ribut ya. Saya sudah dengar kamu dari tadi mulai membuat sesuatu dirimu sepertinya. Oke, next. Nanti saya ulang lagi dari awal. Pertanyaan 5, menurutmu aman nggak kertas untuk dimakan? Kenapa? Tuliskan pendapatmu. Nah, ini tulis aja dulu soalnya, dijawabnya nanti. Karena waktu kita udah mulai habis. Ditulis soalnya, silakan. Menurutmu aman nggak sih kertas untuk dimakan? Bentar ya, Bu, jangan cepat-cepat. Oke, Naura. Menurutmu amankah kertas untuk dimakan? Kenapa? Kalau aman, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Tuliskan pendapatmu. Terserah. Untuk ini, pendapat kalian insya Allah benar. Saya anggap benar semua. Yang B, bijak nggak sih? Menurut kalian bijak atau tidak bermain dan membuang-buang kertas tanpa ada manfaatnya? Ada kan anak yang suka gulung-gulung kertas? Nah, itu bijak atau enggak? Kenapa? Tuliskan pendapatmu. Ini ditulis jawabannya aja atau sama soalnya? Kalau yang ini, kalau misal ini ditulis dulu deh soalnya. Jawabnya nanti bisa kalian pikir-pikir. Ibu soal soal yang B ulangin deh, Bu. Ntar, sebentar. Kalau untuk pertanyaan 5, bisa kalian tulis dulu soalnya. Jawabannya bisa kalian tanyakan ke orang tua atau boleh cari di Google atau menurut pendapat kalian sendiri silahkan. Tapi ini tulis aja dulu soalnya. Jawabannya nanti. Foto aja pakai handphone. Oke, yang B. Pertanyaan kelima yang B. Bijak nggak sih menurut kalian bermain dan membuang-buang kertas tanpa ada manfaatnya? Mengapa? Tuliskan pendapatmu. Bermain dan membuang kertas itu bijak atau tidak? Saya ulang lagi ya pertanyaannya dari awal. Yang pertanyaan 5 udah selesai? Udah. Oke, saya ulang lagi dari awal. Belum, Bu, belum. Yang B. Yang B apa, Bu? Yang B. Yang B. Bijak atau tidak bermain dan membuang-buang kertas tanpa ada manfaatnya? Mengapa? Tuliskan pendapatmu. Nanti saya tulis juga ke Edmodo ada soalnya nanti. Juga kalau misalnya, saya ketinggalan soalnya. Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Oke. Belum, Bu. Ibu, pertanyaan ketiga. Saya ketinggalan tadi. Saya ulang karena tadi ada yang pertanyaan 5 dulu, selesaikan dulu pertanyaan 5. Karena tadi ada yang ketinggalan pertanyaan 1 2 3 itu ada yang ketinggalan. Jadi nanti saya ulang lagi. Pertanyaan 5 sudah? Belum. Baru nulis. Belum, Bu. Ingat ya, pakai jawabannya pendapat kalian, bisa kalian tanya juga ke orang tua, aman nggak? Kenapa kalau misalnya aman? Oh, aman, Bu, karena terbuat dari bahan alami ya sembarang. Next. Ya. Belum. Nomor 3 saya ketinggalan. Oke. Belum, Bu. Nomor 2, Bu. Oke, saya masuk ke pertanyaan 3. Nomor 5 belum, Bu. Saya masuk ke pertanyaan 3. Saya masuk ke pertanyaan 3. Contoh pemanfaatan teknologi pada sumber daya alam. Ingat, pertanyaan 1, 2, 3, 4 tidak usah ditulis soalnya, dijawab saja. Yang ditulis soalnya cuma yang nomor 5. Ya, nggak usah ditulis soalnya. Mau tanya. Kenapa? Amira udah pertanyaan. Udah, Bu. Sudah? Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Ibu nomor 2, Bu.
Nah, ntar. Nomor 3 dulu. Nomor 3 sudah? Oke, nomor 2 sekarang. Udah, Bu, saya udah. Nomor 2. Di bawah ini yang merupakan, nanti saya kembali lagi ke nomor 5. Di bawah ini yang merupakan sumber daya alam terbarukan yang mana? Oke, nomor 2. lagi, Bu. Aja yang belum. Sebentar Syafiq, sebentar. Nomor 5. Aku ini. Oke, nomor 1. Hasil pemanfaatan teknologi pada getah karet yang mana? Sudah? Pertanyaan 1 sudah? 5, Bu. 5, Bu. Oke. Pertanyaan 1 sudah ya. Pertanyaan 2 sudah juga. Nah, sekarang saya kembali ke pertanyaan 5. Menurutmu amankah kertas untuk dimakan? Kenapa? Tuliskan pendapat kamu. Yang kedua, Udah, Bu. bijak nggak sih bermain dan membuang-buang kertas tanpa ada manfaatnya? Kenapa? Tuliskan pendapatmu. Jadi ada 2 bagian untuk pertanyaan 5. Sudah? Kalau sudah saya close. Belum. Udah, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Boleh, boleh, Bu. Udah. Bu, nomor 3 belum. Loh, ente kemana aja dari tadi, Dava? Banyak ngomongnya tapi belum selesai kah? Ya Allah. Bu, coba ulangin yang nomor 2, Bu. Bu, saya nomor 5 belum, Bu. Ini nomor 5. Bu, tolongin ulangin yang Oke. Bu. Nanti saya share ke WA ya, karena waktu kita mulai habis ini. Saya share ke WA nanti soal-soalnya, oke? Oh ya udah, Bu. Nanti saya share ke WA. Saya share ke WA. Oke. Saya cukup ya. Sekarang nanti saya share ke WA soalnya. Nanti jawaban kalian nanti difoto taruh di Edmodo biar nanti gurunya bisa tahu. Kalau misalnya nggak bisa Edmodo ya nanti dihubungi gurunya masing-masing. Oke. Nah, next. Oh, saya mau bertanya. Itu videonya nanti dikasih ke Edmodo, Kak, Bu. Ya, Ya Allah ya, tapi saya upload dulu. Mungkin agak lama karena ini harus saya upload dulu ke YouTube, baru nanti tinggal linknya aja. Oke, sebentar saya mau tanya untuk selanjutnya, menurut kalian untuk IPA saja ya. Menurut kalian untuk IPA, saya nggak bicara materi lain karena saya megang IPA. Untuk IPA, apakah untuk pertemuan selanjutnya mau pakai video saja seperti kemarin atau pakai Zoom? Zoom. Zoom, Bu. Zoom. Video, oke, pakai video. Video, Bu. Putus-putus. Video aja, Bu. Video. Video, Bu. Video. Bu. Kalau Zoom putus-putus, Bu. Oke, perhatian. Zoom putus-putus. Kalau misalnya Oke, perhatian. Kalau misalnya nanti Zoom, saya kabarin Zoom. Tapi kalau misalnya yang putus-putus, nanti tetap saya kasih videonya. Oke, jadi insya Allah solusinya aman ya. Ya, saya lagi Zoom, Bu, sama anak-anak. Gak apa-apa, ke sini. Oke, jadi next, kalau misalnya saya dapat ilham buat Zoom ya. Tapi kayaknya kalian lebih masuk pakai Zoom, betul? Oke, insya Allah nanti saya tampung dulu masukannya. Oke, selesai ini tolong di-upload jawaban kalian ke Edmodo. Nanti untuk yang belum ngikut tadi soalnya apa, nanti tolong saya kirim ke WA juga. Oke, say hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ingat Kamis nanti kalian Zoom ya. Kamis Zoom. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Untuk Kamis nanti itu wajib, seingat saya wajib pakai seragam. Kalau misalnya yang tidak pakai seragam pun pakai baju yang rapi ya. Oke. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ada pertanyaannya, Bunda. Yang ketinggalan. Nanti ini upload ya, Mondo. Yang ini hanya kah? Kalau yang ini catatan aja. Pak. Yang mau ikut pembelajaran yang lain silahkan, boleh di leave. Saya keluar ya. Assalamualaikum. Salam, Bu. Salam, Bu. Salam. Keluar aja, Bu. Keluar, Bu. Keluar ya. Apa ada yang bilang jangan? Mau main game, Bu. Main game, Bu. Walah, rapip. Oke, assalamualaikum. Epet, Bu. Cuma main epet, Bu. Jam 10.30.